Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Kenapa bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia? Karena puasa itu bukan sekadar menahan lapar. Puasa itu ibadah rahasia. Kalau sholat, orang lain bisa melihatnya. Kalau zakat, pasti ada catatannya. Dan kalau haji, pasti ada fotonya. Tapi puasa, antum mungkin bisa masuk ke kamar, menutup pintu dan minum seteguk air. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena kita beriman. Maka yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Karena hanya iman yang membuat seseorang jujur walaupun dia sendirian. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa Allah mengatakan puasa itu untukku? Karena puasa adalah bukti paling nyata dari keikhlasan. Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tujuan dari berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu bukan hanya takut. Takwa itu merasa diawasi. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Artinya apa? Ramadan bukan cuma bulan-bulan lapar. Ramadan adalah momentum kita kembali kepada Al-Qur'an. Kalau Ramadan kita dekat dengan Al-Qur'an, maka rasanya ada yang kurang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kalimatnya. Karena iman dan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi, bukan karena merasa takut dimarahi orang tua atau mungkin dimarahi oleh guru, tetapi karena iman. Sekarang saya tanya, kalau Ramadan datang, apa saja yang berubah? Mungkin jam tidur kita berubah, jadwal makan kita berubah, aktivitas keseharian kita juga berubah. Tapi apakah hati kita ikut berubah? Ramadan bukan hanya menahan lapar. Ramadan adalah menahan marah, menahan ghibah, menahan nafsu, menahan pandangan, menahan jari dari komentar yang menyakiti orang lain. Kalau cuma menahan lapar dan haus, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa? Kenapa demikian? Karena puasanya hanya fisik, imannya tidak ikut tergerak. Jadi ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu seperti Allah sedang bertanya kepada kita, imanmu masihkah hidup? Ramadan datang. Yang perlu disiapkan bukan hanya menu sahur, bukan hanya menu untuk berbuka, bukan hanya uang THR, bukan hanya baju untuk lebaran. Yang perlu kita siapkan adalah iman kita. Karena puasa tanpa iman hanya kelaparan, tapi puasa dengan iman akan mengangkat
derajat ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita bukan hanya bertemu Ramadan, tapi benar-benar berubah karena Ramadan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.